Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rahmat Diabdika, NIM 180602053. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kecerdasan komputasional yang bertemakan logika fuzzy. Di sini saya mempunyai judul yaitu menentukan kualitas songkok dalam satu hari pengerjaan dengan metode Tsukamoto. Di sini saya mempunyai membership function yang mempunyai dua variabel, yaitu variabel input dan variabel output. Di variabel input sendiri itu mempunyai 4 variabel, yaitu variabel bahan, waktu pengerjaan, ketelitian, dan desain. Untuk setiap variabel di variabel input itu mempunyai 2 himpunan sampai 3 himpunan, yaitu di variabel bahan itu mempunyai 2 himpunan, yaitu jelek dan bagus. Di variabel waktu pekerjaan itu mempunyai 2 himpunan, yaitu lama dan cepat. Di variabel ketelitian mempunyai 2 himpunan, tinggi dan rendah. Dan di variabel desain mempunyai 3 himpunan, yaitu jelek, sedang, dan bagus. Di variabel output mempunyai 1 variabel, yaitu variabel kualitas dengan 2 himpunan, sedang dan bagus. Nah, di sini saya ada kurva membership function ya. Di sini adalah kurvanya, kurva dari setiap variabelnya di sini. Nah, langsung saja kita langsung ke rules-nya, rule Tsukamoto. Nah, di sini ada rule Tsukamoto. Di rule pertama ada if bahan jelek dan desain bagus dan kualitas sedang. Di rule kedua if bahan jelek dan waktu pengerjaan lama dan kualitas sedang. Rule ketiga if bahan bagus dan kualitas tinggi dan waktu pengerjaan cepat dan kualitas bagus. Di rule keempat if bahan bagus dan desain jelek and waktu pengerjaan lama dan kualitas sedang. Rule kelima if waktu pengerjaan lama dan bahan bagus dan kualitas bagus. Di rule ke-6 if waktu pengerjaan cepat dan desain bagus dan bahan bagus, ketelitian tinggi dan kualitas bagus. Di rule ke-8 itu if waktu pengerjaan cepat dan desain bagus dan kualitas bagus. Di rule ke-9 itu if ketelitian rendah dan bahan bagus dan kualitas sedang. Di rule ke-10 if ketelitian rendah dan desain bagus dan kualitas bagus. Di rule ke-11 if ketelitian tinggi dan desain sedang dan bahan bagus dan kualitas bagus. Di rule ke-12 if ketelitian tinggi dan waktu pengerjaannya cepat dan bahannya bagus dan desainnya bagus dan kualitasnya bagus. Di rule ke-13 if desain bagus dan waktu pengerjaannya lama dan kualitasnya bagus. Di rule ke-14 if desain bagus dan bahan bagus dan kualitas bagus. Di rule ke-15 if desain jelek dan ketelitiannya rendah dan kualitas sedang. Di rule ke-16 if desain jelek dan waktu pengerjaannya cepat dan kualitasnya sedang. Di rule ke-17 if desain sedang dan waktu pengerjaan cepat dan kualitas bagus. Di rule ke-18 if desain sedang dan ketelitian tinggi dan kualitas bagus. Di sini saya mempunyai soal, yaitu suatu perusahaan songkok ingin memproduksi songkok dengan kualitas yang terbaik dalam satu hari kerja. Dari data yang diperoleh perusahaan songkok tersebut
perusahaan songkok tersebut mengimpor bahan songkok dari luar negeri yang tentunya ada yang bagus dan jelek. Jadi di sini perusahaan songkok tersebut mengimpor bahan tersebut dari luar negeri yang tentunya nanti pasti ada yang bagus dan jelek. Untuk mengukur jelek bagusnya itu, perusahaan mempunyai ketentuan dalam menentukan bahan tersebut jelek dan bagus. Jika bahan jelek, perusahaan memberikan nilai 40, dan bahan bagus itu perusahaan memberikan nilai 80. Untuk waktu pengerjaan dalam satu buah songkok, biasanya perusahaan membutuhkan waktu paling cepat adalah 1 jam dan paling lama itu 3 jam. Untuk ketelitian karyawan dalam menjahit songkok jadi ketelitian karyawan ini bisa dilihat atau diukur dari jumlah helai benang yang rapi dalam jahitan satu buah songkok. Dengan kata lain, benang tersebut terjahit dengan sempurna. Jadi dalam satu buah songkok, jika terdapat 10 helai benang yang terjahit dengan sempurna, maka dia mempunyai ketelitian rendah. Tetapi jika lebih dari dalam satu buah songkok itu 30 benang, maka ketelitiannya termasuk tinggi. Dan untuk penentuan hasil desain sendiri ditentukan dari pola motif yang terdapat dalam songkok tersebut. Jika terdapat satu pola motif, maka bisa dikatakan jelek karena nggak ada daya tarik konsumen. Jadi kalau satu pola motif, konsumen bakal berpikir bahwa pola tersebut monoton dan hanya itu saja. Dan jika dalam songkok tersebut mempunyai 4 pola motif, maka bisa dikatakan sedang karena tidak terlalu banyak motif dan tidak terlalu sedikit juga. Tetapi jika dalam sebuah songkok terdapat 7 motif, maka bisa dikatakan itu bagus. Dengan adanya banyak pola motif, maka akan menarik minat banyak konsumen dalam memakai songkok tersebut. Setelah memproduksi songkok, akan dinilai atau dicek kualitasnya. Perusahaan songkok tersebut mempunyai standar nilai dalam menentukan kualitas itu sendiri. Jika diberi nilai 50, maka bisa dikatakan songkok tersebut mempunyai nilai sedang. Tetapi jika lebih dari 80, maka dikatakan bagus. Jadi sesudah produksi songkok tersebut pasti ada yang namanya quality control, yaitu kita mengecek kualitas dari setiap songkok tersebut. Jika perusahaan memberikan nilai 50, berarti itu adalah kualitas yang sedang, dan jika itu kualitasnya 80, itu kualitasnya bagus. Di sini saya mempunyai soal, yaitu bagaimana cara perusahaan songkok tersebut bisa menentukan kualitas songkok dalam satu hari pengerjaan. Jika perusahaan songkok mendapatkan bahan yang punya nilai 50 dari luar negeri, perusahaan songkok tersebut memilih karyawan yang biasanya dia bisa mengerjakan sebuah songkok dengan jumlah benang yang rapih 17 benang, dan mengharuskan karyawan menyelesaikan sebuah songkok dalam waktu 1,5 jam dengan menggunakan desain 6 motif. Nah, di sini langsung saja ke jawaban perhitungan. Terdapat 4 variabel input dan 1 variabel output. Di sini variabel inputnya ada bahan, waktu pengerjaan, dan ketelitian dan desain. Nah, nilai 40 dan 80 ini nilai minimum dan maksimum. Nah, B ini kita ambil dari soal. Nah, dari sini seperti itu. Untuk seterusnya sama, waktu pengerjaan ini paling cepat ada 1 jam dan
paling lama ini 3 jam. WP itu untuk waktu pengerjaan 1,5 diambil dari soal. Untuk ketelitian itu ini 10 benang ya, 10 benang dan paling bagus 30 benang. Ketelitiannya 17 benang diambil dari soal. Untuk desain sendiri itu ada 1 buah motif, 4 buah motif dan 7 buah motif. Di sini ada jelek, sedang dan bagus. D ini kan diambil dari soal yaitu 6 motif. Di variabel output kita cari kualitasnya atau KL nya. Kita langsung ke kurva membership function. Di sini kita cari tahu dulu mu dari bahan bagus. Kita masukkan B nya kan tadi 50, B nya 50 ini kita masukkan ke dalam sini, kita masukkan ke rumusnya. Jadi apakah 50 itu lebih kecil dari 40? Salah. Apakah 50 itu lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 80? Benar. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Untuk mencari mu dari bahan bagus. Untuk mencari mu dari bahan jelek itu sama kayak yang di mu bahan bagus. Di sini 50 apakah lebih kecil dari 40? Salah. Apakah 50 itu lebih besar daripada 40 dan lebih kecil daripada 50? Benar. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Terhitung dari rumus yang tadi, dari mu bahan jelek itu ada 0,75 dan mu dari bahan bagus itu 0,25. Di sini ada variabel waktu pengerjaan terdiri dari 2 himpunan, sama kayak variabel bahan tadi. Jadi kita cari tahu dulu untuk WP nya kan waktu pengerjaan itu 1,5 jam. Jadi kita cari tahu dulu di sini apakah 1,5 itu lebih kecil daripada 1? Salah. Jadi apakah 1,5 itu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 3? Benar. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Untuk waktu pengerjaan, mu dari waktu pengerjaan cepat itu sama kayak yang di bahan. Jadi tertotal di sini mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35 dan mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25. Seperti itu. Untuk variabel ketelitian itu sama kayak variabel bahan dan variabel waktu pengerjaan. Jadi di sini terkumpul atau sudah ditentukan mu dari ketelitian rendah itu 0,65 dan mu dari ketelitian tinggi itu 0,35. Di variabel desain itu mempunyai 3 himpunan, yaitu desain jelek, desain sedang, dan desain bagus. Kita cari tahu dulu mu dari desain jelek. Untuk desain sendiri itu mempunyai nilai 6 dari soal tadi. Jadi 6 apakah lebih kecil daripada 1? Salah. Apakah 6 itu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 4? Salah. Apakah 6 itu lebih besar daripada 4? Benar. Jadi langsung saja kita tulis 0. Untuk mu dari desain sedang itu kita cari sama kayak yang di mu dari desain jelek. Jadi apakah 6 itu lebih kecil daripada 1? Salah. Apakah 6 itu lebih besar daripada 7? Salah. Di sini ada 6 apakah lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 4? Salah. Apakah 6 itu lebih besar daripada 4 dan lebih kecil daripada 7? Benar. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Untuk mu desain bagus itu sama. Jadi
Apakah 6 itu lebih kecil daripada 4? Salah. Apakah 6 itu lebih kecil daripada 4 dan lebih besar daripada 4 dan lebih kecil daripada 7? Benar. Jadi kita akan menggunakan rumus yang ini. Langsung saja. Untuk mu dari desain jelek itu 0, untuk mu dari desain sedang itu 0,33, untuk mu dari desain bagus itu 0,66. Untuk variabel kualitas sendiri itu kita masih dipertanyakan itu. Langsung kita ke rule pertama, if bahan jelek dan desain bagus dan kualitas sedang. Alfa predikatnya adalah mu bahan jelek dan mu dari desain bagus. Di sini kita menggunakan gerbang logika n, jadi kita akan mencari nilai minimalnya dari setiap variabel, setiap mu dari variabel ini. Jadi mu bahan jelek 50 ini kan dari soal ya, dari soal bahan tadi, bahannya kan nilainya 50, dan mu desain bagus 6 ini dari soal ini dari soalnya tadi, nilai dari soal tadi. Jadi berapa nilai mu dari bahan jelek itu kita cari yang sudah kita hitung tadi di setiap kurvanya. Di mu bahan jelek itu ada 0,75 dan mu dari desain bagus 0,66. Nah, kita cari nilai minimal dari setiap variabelnya. Jadi paling kecil kan 0,66, kita pakai 0,66 dari himpunan kualitas sedang. Jadi 0,66 ini kita dari himpunan kualitas sedang ya, jadi kita menggunakan rumus yang di kurva kualitas sedang. Kita menggunakan cara yang ini. Lalu kita masukkan di sini. Jadi 0,66 ini kita kalikan dulu ke 30. Oke. Jadi kita akan kalikan ke 30. Lalu kita jumlahkan dengan 50. Sebentar, untuk itu jadi nilai 30 ini berasal dari 80 dikurangi 50 ya. Nilai 30 ini berasal dari 80 kurangi 30. Jadi 0,66 itu dikalikan dengan nilai 30 lalu dijumlahkan dengan 50. 50 ini dipindahkan ke ruas sebelah kanan, akan menjadi positif, nanti ditambahkan. Hasilnya KL1 ini 69,8. Di rule kedua, if bahan jelek dan waktu pengerjaan lama dan kualitas sedang. Alfa predikatnya mu bahan jelek dan waktu pengerjaan lama itu mu dari bahan jelek itu 0,75 dan mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35. Kita pakai 0,35 dari himpunan kualitas sedang ya. Jadi sama kayak rule yang pertama caranya. Jadi terhitung di KL2 ini 60,5. Di rule ketiga, if bahan bagus dan ketelitian tinggi dan waktu pengerjaan cepat dan kualitas bagus. Di sini ada 4 variabel dalam satu rules. Maksud saya ada 3 variabel dalam satu rules.
yaitu variabel bahan, ketelitian, dan waktu pengerjaan. Kita cari dulu. Mu bahan bagus itu 0,25, mu dari ketelitian tinggi itu 0,35, dan mu waktu pengerjaan cepat itu 0,25. Kita cari nilai minimalnya adalah 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Untuk himpunan kualitas bagus sendiri, kita menggunakan cara yang ini yang ada di mu kualitas bagus. Dari himpunan kualitas bagus, caranya sama kayak di kualitas sedang, cuman yang membedakan ini adalah KL nya. Jadi 80 nanti akan dikurangi dari perkalian ini, 0,25 dikali 30, nanti ketemu KL3 adalah 72,5. Di rule keempat, if bahan bagus dan desain jelek dan waktu pengerjaan lama dan kualitas sedang. Di rule keempat ini juga mempunyai 3 variabel dalam satu rule. Di sini mu dari bahan bagus itu 0,25, mu dari desain jelek itu 0, mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35. Nilai minimalnya itu 0 dari himpunan kualitas sedang. Ini masih KL4 itu 50 ya, jadi 30 kali 0 itu 0. Jumlahkan dengan 50, hasilnya 50. Untuk rule kelima, if waktu pengerjaan lama dan desain bagus dan kualitas bagus. Untuk mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35 dan mu dari bahan bagus itu 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Ketemu KL5 adalah 72,5. Di rule ke-6 itu if waktu pengerjaan lama dan ketelitian rendah dan kualitas sedang. Alfa predikatnya adalah mencari nilai minimal waktu pengerjaan lama dan ketelitian rendah ya. Jadi nilai mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35 dan ketelitian rendah itu 0,65. Nilai minimalnya adalah 0,35 dari himpunan kualitas sedang. Di sini KL6 sudah terhitung 0,65. Di rule ke-7, if waktu pengerjaan cepat dan desain sedang dan bahan bagus dan ketelitian tinggi dan kualitas bagus. Untuk di sini ada 4 variabel dalam satu rules, yaitu waktu pengerjaan, desain, bahan, dan ketelitian. Untuk mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25, untuk mu dari desain sedang itu 0,33, untuk mu dari bahan bagus itu 0,25, untuk mu dari ketelitian tinggi itu 0,35. Jadi di sini mempunyai nilai minimalnya itu 0,25 dari himpunan kualitas sedang. Jadi KL7 ini terhitung 57,5. Di rule ke-8, if waktu pengerjaan cepat dan desainnya bagus dan kualitas bagus. Alfa predikatnya kita cari minimalnya mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25 dan mu dari desain bagus itu 0,66. Kita cari 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Jadi KL8 itu 72,5. Di rule ke-9, if ketelitian rendah dan bahan bagus dan kualitas sedang. Untuk mu dari ketelitian rendah itu 0,65, untuk mu bahan bagus itu 0,25. Kita pakai 0,25. Jadi KL9 itu 57,5.
Rule ke-10, if ketelitian rendah dan desain bagus dan kualitas bagus. Untuk mu ketelitian rendah itu 0,65 dan mu dari desain bagus itu 0,66. Kita pakai 0,5 dari himpunan kualitas bagus. Jadi KL10 itu 60,5. Di rule ke-11, if ketelitian tinggi dan desain sedang dan bahan bagus dan kualitas bagus. Untuk alfa predikatnya, mu dari ketelitian tinggi itu 0,35, mu dari desain sedang itu 0,33, mu dari bahan bagus itu 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Di sini KL11 itu 72,5. Di rule 12, if ketelitian tinggi dan waktu pengerjaan cepat dan bahan bagus dan desain bagus dan kualitas bagus. Untuk mu dari ketelitian tinggi itu 0,35, untuk mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25 dan mu dari bahan bagus itu 0,25, mu dari desain bagus itu 0,66. Kita pakai 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Terhitung KL12 itu 72,5. Di rule ke-13, if desain bagus dan waktu pengerjaan lama dan kualitas bagus. Di mu desain bagus itu 0,66, mu dari waktu pengerjaan lama itu 0,35. Jadi kita pakai nilai minimal jadi 0,35 dari himpunan kualitas bagus. Terhitung KL13 ini kualitas dari 13 ini 69,5. Di rule ke-14, if desain bagus dan bahan bagus dan kualitas bagus. Untuk mu dari desain bagus sendiri itu ada 0,66 dan mu dari bahan bagus 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Jadi KL14 itu 72,5. Rule ke-15, if bahan jelek dan ketelitian rendah dan kualitas sedang. Mu dari desain jelek itu 0 dan mu dari ketelitian rendah itu 0,65. Kita nilai minimalnya itu 0 dari kualitas sedang ya. Jadi KL15 itu 50. Untuk rule ke-16, if desain jelek dan waktu pengerjaan cepat dan kualitas sedang. Untuk mu dari desain jelek itu 0, untuk mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25 dari himpunan kualitas sedang. Jadi KL16 itu 50. Rule ke-17, if desain jelek dan waktu pengerjaan cepat dan if desain sedang dan waktu pengerjaan cepat dan kualitas bagus. Mu dari desain sedang itu 0,33, mu dari waktu pengerjaan cepat itu 0,25 dari himpunan kualitas bagus. Jadi KL17 itu 72,5. Di rule ke-18, if desain sedang dan ketelitian tinggi dan kualitas bagus. Untuk mu dari desain bagus itu 0,66 dan ketelitian tinggi itu 0,35 dari himpunan kualitas bagus. Jadi KL18 itu 69,5. Di sini ada cara untuk menghitung KL akhir dengan merata-rata semua KL yang berbobot. Di sini ada rumus Z sama dengan alfa predikat 1 kali Z1. Jadi Z ini sama dengan KL. Jadi kita cari KL-nya. Di sini rumusnya kita nyari Z ya. Sebenarnya ini juga sama dengan KL. Jadi alfa predikat itu yang mana? Alfa predikat itu yang ini. Ini adalah alfa predikat, hasil dari alfa predikat lalu dikalikan dengan KL. Ini yang sudah sudah terhitung lah dari setiap rule. Jadi
kita kalikan semua dari setiap rule, lalu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan alfa predikat dari setiap rule yang sudah dijumlahkan. Di sini sudah ada tabel dari rule 1 sampai rule ke 18 ya di sini. Dan alfa predikatnya dari rule 1 ke rule 18, terus KL-nya, nilai dari KL-nya itu berapa dari rule 1 sampai 18. Ini KL dan hasilnya ya, alfa predikat dikalikan dengan KL itu hasilnya ini. Dan untuk penjumlahan alfa predikatnya sendiri itu totalnya ini 5,04. Dan untuk penjumlahan hasil dari perkalian alfa predikat dikalikan dengan KL itu ini 337,72721. Ini lalu dibagi, hasil ini dibagi dengan ini ketemu 67,00813. Kesimpulannya dari hasil pengujian di atas ditemukan nilai 67 yang menunjukkan bahwa hasil dalam satu hari produksi perusahaan tersebut mampu menghasilkan kualitas songkok yang bagus dengan karyawan yang terampil dalam mengerjakan pembuatan songkok tersebut. Jadi kesimpulannya ini perusahaan tersebut mampu menghasilkan songkok dengan kualitas bagus dalam satu hari pengerjaan dengan karyawan-karyawan yang dia sangat lihat dalam mengerjakan songkok tersebut. Dia bisa menyelesaikan sekitar 17 benang dalam satu buah songkok, kerapiannya 17 benang, berarti dia mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dari judul saya, yaitu menentukan kualitas songkok dalam satu hari pengerjaan dengan metode Tsukamoto. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya mengenai judul saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.